wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fakultas Hukum Universitas Ramasri ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Raditya Prasetya Bendi. Perkenalkan, nama saya Arif dari Hadatul Aizmi. Perkenalkan, nama saya Amalia Zulfa Utami. Perkenalkan, nama saya Wisnu Jayanto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vincent Haikal. Ini dengan Bapak siapa? Saya Kapolsek Patebon, itu Puspitono SHMH. Saya ingin bertanya, Pak. Sejak tahun berapa Bapak ditempatkan sebagai polisi di Polsek Patebon? Saya sebagai Kapolsek Patebon sejak bulan Juli 2023. Sudah 4 bulan saya bekerja di sini. Kemudian, apa tugas Bapak yang sekarang diemban di Polsek Patebon ini? Saya sebagai Kapolsek Patebon, yang membawahi ada Kanit Dinas, Kanit Reskrim, Kanit Sabara, Kanit Propus, Kasium, dan anggota Babi sejumlah 6 orang, total anggota 22. Menurut Bapak, bagaimana tindak pidana di kawasan Patebon ini? Alhamdulillah situasi wilayah Patebon relatif aman. Kejadian hanya beberapa kali tidak pada pencurian dan beberapa pemberatan. Yang terbanyak yaitu kejadian penganiayaan ringan. Apakah banyak pelaporan terjadi selama tahun 2023 ini? Sejak tahun Januari sampai dengan Oktober itu ada sekitar 51 pengaduan, didominasi yaitu kasus penganiayaan ringan, dan biasanya kalau di desa-desa itu ada kasus penganiayaan, dan alhamdulillah sebagian besar sudah bisa diselesaikan secara restorasi justice. Dibandingkan dengan tahun lalu, apakah laporan tindak pidana di Polsek Patebon ini meningkat? Alhamdulillah menurun karena kita sering giat melaksanakan patroli, sampan, dan calling system. Kemudian, seperti apa Pak proses pelaporan tindak pidana di Polsek Patebon ini? Pertama, dari pihak korban biasanya melapor ke SPK penjagaan, kemudian dari penjagaan setelah kita teliti telah ada unsur perbuatan pidana, kemudian diteruskan ke pihak reskrim. Dari reskrim nanti kita meneliti suatu pengaduan tersebut, jika pengaduan tersebut nanti dapat dihilangkan, kemudian ada unsur tindak pidana, kemudian untuk dilakukan penyidikan sampai proses tahap 1 di pengadilan. Kalau proses penyidikan tindak pidana di Polsek Patebon ini gimana, Pak? Pengertian Penyidikan tindak pidana di Polsek Patebon. Proses penyidikan ini untuk anggota reskrim itu ada 2 orang. Jadi kalau penyidikan itu dilakukan secara normatif, kita sebelum melakukan penyidikan kita melakukan namanya penyelidikan. Setelah penyidikan kita klarifikasi saksi-saksi. Setelah kita klarifikasi saksi-saksi, kemudian kita gelar intern di Polsek. Gelar intern itu nanti jika ada unsur perbuatan melawan musuh pidananya, kita tingkatkan ke proses penyidikan. Kita periksa saksi-saksi, juga sudah terbukti alat bukti, nanti kita upaya paksa yaitu melakukan penangkapan maupun penahanan, dan sampai nanti kita tahap 1 lipat berkas perkara ke kejaksaan. Jika dari jaksa dirasa cukup lengkap atau B1 nanti kita serahkan tanggung jawab tersangka berikut barang bukti ke kejaksaan. Kemudian, apa mayoritas tindak pidana yang dilaporkan di Polsek Patebon? Kebanyakan kasus penipuan 2008, kasus penganiayaan ringan, penganiayaan berat beberapa, dan kasus pencurian dengan pemberatan. Siapa kebanyakan pelapor tindak pidana di Polsek Patebon? Kebanyakan warga desa-desa, pesisir Pantura, dan untuk korban perbuatan
pencurian dan pemberatan biasanya pemilik toko di sepanjang jalan tembus sama Pak. Tapi ada beberapa. Tindak pidana seperti apa saja yang bisa dilaporkan ke Polsek Paterbon? Semua tindak pidana kecuali tindak pidana yang kaitannya dengan untuk pelaku ataupun kasus PPA. Untuk PPA biasanya kita setelah kita diskusi di sini ada pengaduan kaitannya dengan PPA, dan perlindungan anak ataupun anak di bawah umur ataupun kasus pencabulan, biasanya kita arahkan ataupun didampingi oleh penyidik, kita arahkan ke penyidik PPA Polres, karena kan di sini tidak ada penyidik perempuan. Apa menurut Bapak laporan tindak pidana di Polsek Paterbon berjalan dengan baik atau masih banyak warga yang enggan melapor tindak pidana ke Polsek? Alhamdulillah kita dengan Babin misalkan ada suatu kasus yang bisa, sekarang kan ada model restorasi justice ataupun Polmas. Biasanya kalau kasus-kasus yang ringan-ringan itu, kasus-kasus yang tidak menimbulkan efek ataupun konflik sosial itu bisa diselesaikan di lingkungan Polmas, Babin, kelurahan, sama melibatkan tokoh masyarakat. Tapi biasanya mereka kalau tidak selesai biasanya untuk langsung mengadu ke Polsek Paterbon. Bahkan juga ada yang langsung mengadu ke Polsek Paterbon. Caranya kalau kasus itu dirasa mereka agak berat, kayak penganiayaan berat, mereka langsung lapor ke Polsek Paterbon. Apakah penanganan dan penyidikan tersebut dan penyidikan tindak pidana di Polsek Paterbon sudah maksimal? Alhamdulillah sudah maksimal. Dalam hal ini kita sebagai kita juga sekaligus sebagai Kapolsek yang mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh anggota. Kita juga mengevaluasi kinerja anggota dan memberi semangat kepada anggota. Apa ada alasan mengapa pelapor kasus sipir tidak dilaksanakan di Polsek? Perlu diketahui bahwa kasus sipir itu nanti kalau penanganan kasus penyidikan itu kan nanti ada beberapa ahli yang diperiksa. Jadi ahli dari bahasa, bisa ahli dari Kominfo, juga ahli dari pidana. Sedangkan anggaran penyidikan di Polsek Paterbon kaitannya dengan kegiatan untuk ahli-ahli tersebut, anggaran kita itu cuma sekitar 28 juta. Jadi untuk menangani kasus-kasus kayak gitu biasanya ditangani, kita limpahkan atau ditangani oleh pihak Polres ataupun pidana. Seperti apa standar operasional prosedur penanganan kasus cyber di Polsek Paterbon? Biasanya kalau kita menerima suatu pengaduan di cyber, tetap kita melakukan penerimaan, telaah sambil koordinasi dengan penyidik dari Polres. Seandainya nanti ada suatu unsur pidana atau unsur perbuatan melawan hukum, biasanya langsung nanti ditarik oleh Polres. Mengapa tidak ada bagian yang menangani kejahatan cyber di Polsek Paterbon juga? Itu sudah saya sampaikan bahwa dalam ini untuk penanganan kasus cyber itu kan perlu tenaga ahli, pemeriksaan ahli, yaitu ahli telekomunikasi, ahli bahasa, ahli pidana. Jadi untuk penanganan anggaran pelaksanaan kegiatan penyidikan tersebut tidak ada. Apa nama bagian yang bertugas menangani cybercrime di Polsek Paterbon? Tidak ada. Tidak. Mengapa tidak ada bagian yang menangani tindak kejahatan cyber di Polsek Paterbon? Ya, karena keterbatasan anggota juga, karena itu tadi yang saya sampaikan tadi, masalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kan memerlukan itu. Kemudian apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan mengenai kejahatan cyber?
kejahatan siber itu biasanya satu untuk pelakunya itu kan belum diketahui. Jadi pelakunya kadang bisa melakukan akun anonim. Kedua ini yaitu dalam pemeriksaan membutuhkan alat bukti ataupun alat bukti elektronik. Biasanya itu kan mereka biasanya kadang dihapus atau dihilangkan oleh pelaku. Ketiga yaitu kita perlu pemeriksaan ahli-ahli. Kendala terbesar apa yang pernah dihadapi Polsek Patabon dalam menghadapi kejahatan cyber? Dalam hal ini, itu saya sampaikan kendala-kendalanya itu dalam hal ini untuk penyidikannya itu sudah saya jelaskan. Itu kan ada perlu tenaga ahli pidana, telekomunikasi dan ahli dari bahasa juga. Jadi untuk penyidikannya kita juga alat-alat untuk mendeteksi pelaku ataupun memang untuk sumber daya manusianya juga kadang terbatas. Kemudian, apakah jumlah kasus cybercrime yang dilaporkan di tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Untuk di sini alhamdulillah untuk siber tidak ada yang dilaporkan. Apakah penanganan cybercrime di Polsek Patabon sudah maksimal? Kita sudah sering koordinasi dengan unit Polres, kita Polres yang menangani cyber. Kita selalu koordinasi, kolaborasi, dan seandainya itu ada perbuatan pelaku langsung ditarik ke Polres. Kemudian, apa saja masalah terbesar yang dihadapi kepolisian dalam menghadapi kejahatan cyber? Dalam hal ini satu yaitu tadi saya sebutkan yaitu bahwa pelaku cyber itu pelakunya itu kan belum diketahui bisa melakukan akun anonim. Kedua, banyak masyarakat dalam hal ini sering masyarakat di sini itu sering keterbatasan pengetahuan mereka kalau dibujuk-bujuk kaitannya dengan barang yang murah lewat akun media sosial, akunnya jelas pemilik ataupun akun resmi tersebut mereka kadang-kadang tergiur dengan harga murah, terus kemudian mereka langsung membeli dan akhirnya mereka ternyata itu penipuan. Berarti itu tentang penipuan online ya? Oke. Kira-kira apa pesan Bapak pada masyarakat mengenai adanya tindak kejahatan cyber yang sekarang menyebar karena adanya pengembangan teknologi yang sangat pesat? Dalam hal ini saya berpesan kepada masyarakat dalam hal ini sebelum melakukan transaksi ataupun pembelian ataupun pembelian melalui media online harus hati-hati, cek dulu dipastikan dulu untuk alamat toko retailernya, jangan sampai nanti ketipu. Yang kedua, hati-hati menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk dengan bijak, dengan santun, tanpa mencederai orang lain. Kemudian, apa pesan dan kesan Bapak kepada generasi muda yang akan menjadi penerus perjuangan dalam menghadapi kejahatan cyber? Dalam ini untuk generasi muda, carilah ilmu kaitannya dengan telematika, cari ilmu, gunakan ilmu, saling ilmu, jangan terpengaruh oleh budaya asing, dan kalau sudah mendapat ilmu tolong sebarkan dan kasih pengertian kepada masyarakat agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan cyber. Pak, terima kasih. Terima kasih waktunya. Jadi kesimpulannya bahwa di Polsek Patabon hanya menerima laporan mengenai kasus cybercrime, akan tetapi untuk penanganannya akan dilimpahkan ke Polda, lebih tepatnya di bagian Krimsus. Dan akhir-akhir ini Polsek Patabon tengah menangani kasus tawuran antar pelajar yang terjadi beberapa waktu yang lalu serta kasus curas
atau pencurian dan kekerasan serta terjadinya penganiayaan ringan. Kemudian Bapak Kapolsek Patebon juga berpesan kepada mahasiswa untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh serta menjaga kerukunan antar warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Old enough to start